Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Pria muda nan kurus sedang berdiri di udara. Kedua tangannya tergantung dan wajahnya mengandung senyum yang tampaknya lembut. Namun di hadapan senyumnya yang tenang, semua faksi di sekitar danau sangat terkejut sehingga mereka tidak berani melakukan gerakan sekecil apapun. Gluk-gluk, Wei Song menatap Lin Dong yang muncul. Senyum dingin di wajahnya begitu kaku, sehingga terlihat sangat jelek. Dia menelan ludahnya dan suara gluk keluar dari tenggorokannya. Setelah itu, sudut bibirnya bergerak-gerak ketika dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. "Di mana saudara Su?" Suara Wei Song sedikit serak saat dia bertanya. "Dia sudah ditangani dengan baik." Lin Dong menatap Wei Song. Segera setelah itu, dia terkekeh dan menjawab dengan begitu saja. Suasana yang awalnya tenang, langsung benar-benar membeku karena mendengar jawaban Lin Dong. Beberapa orang diam-diam menghirup udara dingin di dalam hati mereka. Mo Zan, Han Tao, dan para ahli yang lainnya memiliki wajah serius sambil bersukacita dalam hatinya. Untungnya mereka tidak kehilangan akal sehat mereka karena keserakahan sebelumnya. Siapa yang bisa membayangkan, bahwa orang yang tampaknya tidak berbahaya ini, ternyata benar-benar hebat. Mereka berdua adalah seorang master simbol ilahi dan seorang ahli tahap awal kehidupan mendalam. Orang ini sebenarnya bisa menghabisi mereka dengan 9 kekuatan panggung Yuan Nirvananya, pikir Wei Song. Mata Wei Song tampaknya menjadi kusam sejenak pada saat ini, hanya dalam beberapa waktu kemudian sebelum dia berangsur pulih. Beberapa ketakutan hadir di matanya ketika dia melihat Lin Dong lagi, sementara cemoohan dari anggota klan Wei di belakangnya langsung padam. Suasana bahagia pada saat sebelumnya, kini telah benar-benar menghilang. Tentu saja, mereka bukan satu-satunya yang terkejut. Bahkan kelompok Guyan juga memiliki wajah yang tidak percaya. Kemungkinan besar mereka juga mengalami beberapa kesulitan, untuk berpikir bagaimana bisa Lin Dong membunuh master simbol ilahi. Kamu tahu siapa kakak Su itu? Majikannya adalah petinggi gua angin iblis, dia adalah orang tua tulang yang jahat. Kamu benar-benar berani membunuhnya? Wei Song tanpa sadar berteriak marah setelah pulih. Apa? Orang tua tulang yang jahat? Kelompok Guyan berseru kaget. Ekspresi grup Guyan sedikit berubah setelah mendengar ini. Kemungkinan besar mereka telah mendengar nama ini. Namun Lin Dong tetap tanpa emosi. Dia telah berani membunuh bahkan ratusan elit murid gerbang Yuan, apalagi seorang murid yang tidak berdosa. Mungkinkah orang tua tulang jahat itu bahkan lebih ganas daripada 3 tuan sekte gerbang Yuan, pikir Lin Dong. Wei Song, Su Yun terus menekan dan menyerang kita hari ini, dan bahkan berusaha untuk membunuh Lin Dong. Lin Dong hanya bertindak untuk membela dirinya sendiri. Bahkan jika orang tua tulang jahat mengetahui hal ini, tidak akan ada yang bisa dia katakan. Hal-hal seperti itu biasa terjadi di Chaotic Dimensi ini. Guyan dengan dingin membalas. Aku tidak peduli dengan justifikasi apa yang kamu miliki. Kamu bisa pergi dan menjelaskannya sendiri pada orang tua Liu, setelah masalah ini sampai ke telinganya, balas Wei Song lalu tertawa dingin. Apa kamu mengharapkan nasib yang sama dengannya? Tanya Lin Dong. Lin Dong tersenyum saat dia menyaksikan Wei Song. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya. Kuali merah tua di langit bergetar, dan cahaya merah yang menakjubkan berkedip-kedip di mulut kuali. Ekspresi kelompok Wei Song berubah drastis setelah melihat ini, dan mereka buru-buru mundur. Jika kalian tidak pergi dalam waktu 10 tarikan napas, kalian semua akan mati, ucap Lin Dong dengan nada mengancam. Mata Lin Dong secara bertahap berubah sedingin es. Nada suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang padat. Kulit Wei Song segera berganti-ganti antara hijau dan putih setelah mendengar kata-kata ini. Namun segera setelah itu, dia mengayunkan lengan bajunya dengan keras dan berbicara dengan suara yang kejam. Guyan, kamu jangan terlalu senang dulu. Grup kamu telah membunuh Su Yun, dan masalah seperti itu tidak akan diselesaikan dengan mudah. Biarkan aku memberitahu kamu, senior Su Yuan telah menyerang Gu Yuntian. Klan Gu kamu pasti akan menderita kerugian total selama pertemuan bela diri nanti, ucap Wei Song. Apa kamu bilang? Guyan berteriak setelah mendengar ini, saat ekspresinya berubah secara drastis. Hahaha, kamu akan tahu bila saatnya tiba, balas Wei Song lalu tertawa dengan keras.
Segera setelah itu, matanya waspada dan sedikit takut ketika mereka melirik Lindong dengan cara yang gelap dan kejam. Akhirnya dia tidak lagi berani untuk tinggal lebih lama, saat dia mengayunkan lengan bajunya dan memimpin klan Wei-nya untuk mundur dengan tergesa-gesa. Mata Lindong tenang saat dia menyaksikan kelompok Wei Song kabur. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang lagi. Saat ini, ada banyak pasang mata di pulau ini. Tidak mungkin baginya untuk mencegah berita kalau dia telah membunuh Wei Song. Jika dia menyerang dan membunuh kelompok Wei Song, itu malah akan menghasilkan masalah tambahan yang tidak perlu. Selain itu, mengingat kemampuan Wei Song, sulit bagi Wei Song untuk menimbulkan ancaman terhadapnya. Para ahli dari berbagai faksi di sekitar danau tanpa daya menggelengkan kepala mereka setelah melihat klan Wei kabur. Mereka menyaksikan Lindong yang dingin dan acuh tak acuh sebelum saling bertukar pandangan. Akhirnya mereka mulai menyebar sendiri. Saat ini tidak ada dari mereka yang memiliki keberanian untuk merebut 3 buah roh kehidupan misterius dari tangan Lindong. Swoosh swoosh. Suara angin ribut muncul di sekitar danau, ketika banyak sosok dengan cepat pergi. Dalam beberapa menit, bahkan si satu tangan, Mozan, dan Han Tao, semua telah meninggalkan tempat yang merepotkan ini. Danau yang awalnya merupakan tempat yang kacau, dengan cepat menjadi sunyi. Semua orang telah pergi dan meninggalkan kekacauan ini. Lindong juga turun dari udara. Dia memberi isyarat dengan tangannya, dan kuali Burning Sky berubah menjadi cahaya merah yang bergegas ke tubuhnya. Selanjutnya, dia berbalik dan melihat ke arah kelompok Guyan. Hati Guyan dan anggota klan Gu bergetar-getar, ketika mereka melihat Lindong dari atas. Mata tenang Lindong sekarang tampak setajam silet. Guyan hanya bisa menghela nafas dalam hatinya setelah melihat ini. Siapa yang bisa menduga, bahwa Lindong yang telah ditemukan oleh Guya belasan hari yang lalu dalam keadaan cacat, ternyata dia sekuat ini, pikir Guyan. Lindong melirik Guyan. Dia mengepalkan tangannya, dan 2 buah roh kehidupan misterius muncul dalam sekejap. Dia melemparkan satu ke arah Guyan. Ini adalah buah roh misterius kehidupan yang telah ditukar dengan 10.000 pil Xuan Yuan, ucap Lindong. Guyan buru-buru menerimanya, ki kehidupan yang kaya dari buah roh misterius kehidupan yang memasuki tangannya, menyebabkan kemerahan terungkap di wajahnya yang dingin. Dia dengan cepat menggigit bibirnya dan dengan lembut berkata, "Terima kasih," ucap Guyan. Dia mengerti, bahwa 10.000 pil Xuan Yuan tidak seberapa jika dibandingkan dengan nilai buah roh misterius kehidupan ini. Jika bukan karena Lindong telah campur tangan dalam krisis yang menyedihkan ini, kemungkinan dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan buah roh kehidupan misterius ini, pikir Guyan. Karena kalian telah bertemu denganku setelah aku baru saja tiba di Chaotic Dimensi ini, itu juga semacam afinitas, ucap Lindong sambil tersenyum. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki kedinginan seperti sebelumnya. Bagaimanapun juga, kelompok Guyan memang membantunya secara substansial di sepanjang jalan. Lindong tiba-tiba berjalan menuju Guya saat dia berbicara. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan menggosok kepala gadis kecil itu. Dengan membalik tangannya, buah roh kehidupan misterius muncul. Segera setelah itu, dia menyerahkannya kepada Guya di bawah tatapan iri dari anggota klan Gu di sekitarnya. Ini untukku, tanya Guya. Mata Guya memandang buah roh kehidupan misterius. Dia menginginkannya, tetapi tidak berani menerimanya. Yang dia lakukan hanyalah menatap Lindong dan dengan takut-takut bertanya. Tentu saja dong, jika bukan karena kamu, aku kemungkinan akan dimakan oleh binatang iblis. Hidupku jauh lebih berharga daripada buah roh misterius kehidupan ini, jawab Lindong lalu tertawa. Dia secara paksa memasukkan buah roh kehidupan misterius ke tangan Guya, lalu kemudian Guya dengan senang hati menerimanya. Apa rencanamu sekarang? Lindong berbalik ke arah Guyan dan bertanya, setelah membagikan 2 buah roh misterius kehidupan. Aku ingin menembus ke tahap kehidupan mendalam dengan bantuan energi dari buah roh misterius kehidupan ini, jawab Guyan. Pertemuan 5 klan akan dimulai dalam 2 bulan lagi. Jika dia bisa menembus ke tahap kehidupan mendalam, kemungkinan dia akan bisa meningkatkan kekuatan klan Gu sedikit selama pertemuan bela diri. Lindong mengangguk setelah mendengar ini. Pandangannya langsung melihat ke arah danau yang tenang dan berkata, "Aku akan melakukan perjalanan ke dasar danau ini. Seharusnya cukup berbahaya di bawah sana. Aku tidak akan menghentikan kamu jika kamu ingin pergi. Namun aku tidak dapat menjamin keamanan kamu," ucap Lindong. Meskipun Demon Snake berkepala 3 tidak tahu dengan pasti tentang dasar danau ini, Lindong yang berhati-hati tidak akan percaya bahwa itu akan aman. Kalau tidak, mengingat godaan serum kelahiran spiritual inti, bahwa Demon Snake berkepala 3 akan mencoba semua cara untuk mendapatkannya. Guyan jelas dikejutkan oleh kata-kata Lindong.
Setelah itu, dia melirik danau yang tenang. Diri cerdasnya secara alami bisa menebak, bahwa tindakan Lindong pasti memiliki motif. Namun dia tidak menyelidiki lebih jauh. Mereka sudah mendapatkan cukup banyak dari Lindong. Akan sedikit berlebihan jika mereka meminta lagi. Baiklah kalau begitu, kamu harus pergi. Hati-hati, jika ada waktu yang cukup, kami akan membantu berjaga-jaga di luar. Guyan berpikir sejenak, sebelum dia mengangguk dan berkata. Lindong tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, dia menepuk kepala kecil Guya, berbalik dan menuju danau. Kakak Lindong, hati-hati ya, ucap Guya sambil melambaikan tangan kecilnya. Lindong melambaikan tangannya dengan punggung menghadap ke arahnya. Tubuhnya bergerak, dan dengan sedikit percikan, dia melompat ke danau yang sedingin es. Setelah itu, Yuan Power langsung menutupinya, dan dia dengan cepat berenang menuju kedalaman danau. Saudari tetua Guyan, mengapa dia ingin pergi ke dasar danau? Mungkinkah ada harta di sana? Seorang anggota klan Gu memandangi riak-riak yang menyebar di permukaan danau dan dengan lembut bertanya. Guyan melirik anggota klan Gu dengan acuh tak acuh dan menjawabnya. Seseorang harus puas dengan apa yang dimilikinya, kamu akan tersedak sampai mati jika kamu makan terlalu banyak. Anggota klan Gu buru-buru mengangguk malu setelah mendengar ini. Dia tidak berani berbicara lebih jauh. Keluarkan perintah, kami akan berkemah di sini. Periksa aktivitas apapun di sekitarnya. Aku akan melakukan kultivasi dan berusaha untuk maju ke tahap kehidupan mendalam, ucap Guyan. Guyan melambaikan tangannya. Setelah itu, sosoknya yang lembut melompat ke atas batu besar dan duduk. Kedua matanya terfokus pada permukaan danau. Beberapa saat kemudian, dia menarik pandangannya dan mengepalkan tangannya, ketika buah roh kehidupan misterius muncul di dalamnya. Selanjutnya, dia perlahan menutup matanya. Biur, Yuan Power menutupi tubuh Lindong, kekuatannya yang kuat memungkinkan Lindong muncul seperti ikan saat ia dengan cepat berenang ke arah dasar danau, menyebabkan banyak riak terbentuk di sepanjang jalannya. Jika dilihat dari luar, permukaan danau tampak sangat besar. Namun setelah memasukinya, orang akan mengetahui bahwa permukaan di atas hanyalah puncak gunung. Jika seseorang melihat ke kedalaman danau, kegelapan yang dalam muncul seperti mulut iblis yang besar, pemandangan yang menyebabkan rambut seseorang berdiri. Saat ia perlahan-lahan mendekati dasar danau, Lindong bisa merasakan bahwa sebenarnya tidak ada makhluk hidup di dalamnya. Ini menyebabkan dia sangat terkejut. Bagaimanapun juga, energi kehidupan di tempat ini sangat padat, maka itu adalah tempat yang paling cocok untuk hidup. Anehnya, ia bahkan tidak dapat menemukan ikan kecil di dalam danau besar ini. Persepsi energi mentalnya menyebar, namun umpan balik yang dia terima adalah keheningan mematikan yang aneh. Adegan yang tidak biasa ini menyebabkan kehati-hatian meningkat di hati Lindong. Yuan Power menyembur seperti sungai di dalam tubuhnya, dan energi yang kuat menyebar ke anggota tubuhnya saat dia bersiap untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Berdesir, suara samar dikeluarkan dari danau yang tenang saat tubuh Lindong bergerak melewatinya. Matanya menatap ke arah dasar danau yang gelap, lalu matanya tiba-tiba fokus. Dia bisa merasakan, bahwa suhu air di daerah ini telah meningkat secara signifikan. Danau ini benar-benar sedikit aneh. Pikiran ini melintas di benak Lindong, sebelum tubuhnya perlahan-lahan turun. Ini berlanjut selama lebih dari 10 menit, sebelum cahaya merah terang tiba-tiba muncul di tengah kegelapan yang tak berujung. Pada saat yang sama, suhu air di sekitarnya juga meningkat dengan cepat. Glow up, ukuran cahaya merah terang di bawahnya tumbuh semakin besar saat Lindong menyelam lebih dalam. Segera setelah itu, dia melihat bahwa sebenarnya itu adalah lahar yang menyebar di ujung penglihatannya. Lava merah membara menyebar di dasar danau. Lava itu mengeluarkan suara letupan ketika naik, sementara air danau di sekitarnya juga dipanaskan olehnya sampai mendidih. Lindong menyaksikan adegan ini dengan tertegun. Segera setelah itu dia menutup bibirnya. Kemungkinan ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan yang begitu aneh, di mana api dan air hidup berdampingan. Ular iblis berkepala 3 itu mengatakan, bahwa inti kelahiran spiritual ada di dasar danau. Namun tidak ada fluktuasi di sini, gumam Lindong. Lindong dengan cepat pulih. Matanya menyapu sekelilingnya, dan energi mentalnya dengan cepat menjulur keluar. Namun dia mulai cemberut segera setelah itu. Ini karena dia telah mengetahui, bahwa tidak ada fluktuasi energi lain di dasar danau selain lava. Mungkinkah iblis itu berbohong, gumam Lindong yang agak kesal. Lindong mengerutkan alisnya, sebelum dengan cepat menggelengkan kepalanya. Meskipun Demon Snake berkepala 3 tidak bisa sepenuhnya dipercaya, harus ada sedikit kebenaran dari kata-katanya. Selain itu, iblis itu juga seharusnya dengan jelas menyadari, bahwa terlalu mudah untuk berbohong seperti ini.
Pada saat itu, mengingat metode Lindong, dia pasti akan berakhir dalam penderitaan, pikir Lindong. Mungkinkah ada di bawah lava, gumam Lindong. Tatapan Lindong berbalik, dan tiba-tiba berhenti pada lahar yang sedang mengeluarkan gelembung yang meletup-letup. Dia merenung sejenak sebelum memberi isyarat dengan tangannya, dan kuali Burning Sky pun dipanggil. Tubuhnya bergerak dan dia memasukinya. Baru saat itulah dia mengendalikan kuali Burning Sky saat kuali itu berubah menjadi sinar cahaya, dan menyerbu ke lava yang membara di bawahnya. Plung, kuali Burning Sky tidak menemui perlawanan ketika menghantam lahar. Selanjutnya, kuali itu dengan mudah masuk ke lava. Lindong yang berada di dalam kuali tersebut, menghela nafas lega setelah melihat ini. Sepertinya tebakannya benar, pikir Lindong. Lindong bersembunyi di dalam kuali Burning Sky, sementara energi mentalnya menyebar dan membaca situasi di bawah lava melalui pikirannya. Bahkan Lindong terkejut ketika gambar-gambar ini dikirim kembali ke pikirannya. Sebuah kotak yang sangat luas ada di belakang lava. Tidak ada lava atau air danau hadir di dalamnya. Batu-batu merah yang berapi-api tergeletak secara teratur, dan kesederhanaannya mengandung jejak kuno. Tubuh Lindong bergegas keluar dari dalam kuali Burning Sky. Dia melihat alun-alun yang tersembunyi di bawah lava di dasar danau, dan tertegun sejenak. Kotak ini jelas buatan manusia. Dia bertanya-tanya, siapa yang akan menyembunyikan kotak seperti itu di tempat ini, pikir Lindong. Oh, di saat Lindong memikirkan secara mendalam karena masalah ini, dia tiba-tiba merasakan gelombang demi gelombang kekuatan kehidupan yang sangat besar dan menyebar dari kejauhan. Jantungnya dengan cepat bergetar ketika tubuhnya bergegas maju. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa menit, dia melihat kolam batu besar di tengah alun-alun. Lava merah berapi-api mengalir di dalam kolam batu, sementara bintik-bintik cahaya terus-menerus dipancarkan dari pusat lava. Bintik-bintik cahaya hijau berkumpul bersama di atas lava setelah mereka dipancarkan. Sudah ada cairan hijau yang tergantung di udara. Semacam riak kekuatan hidup yang sangat padat dan tak terlukiskan dipancarkan dengan cara berputar, itu terlihat seolah-olah ruang di sekitarnya penuh vitalitas karenanya. Itu memang serum kelahiran spiritual inti, gumam Lindong. Lindong memandang cairan hijau yang naik dari dalam lava, karena matanya langsung menjadi bergairah. Memang selalu begitu bagi harta alam misterius yang tak terhitung jumlahnya, untuk diseduh di dalam bumi. Serum kelahiran spiritual inti saat ini seperti air inti spiritual brewing air liur pada saat itu. Benda-benda seperti itu adalah hal-hal yang orang akan temukan jika seseorang sangat beruntung, dan juga sangat bermanfaat terhadap kultivasi seseorang. Lindong menjilat bibirnya, namun dirinya yang berhati-hati tidak kehilangan rasionalitasnya dalam menghadapi godaan ini. Karena core spiritual life serum benar-benar ada di tempat ini, pasti tidak mudah bagi seseorang untuk mendapatkannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang sekuat Demon Snake berkepala 3 meninggalkan harta karun begitu saja di sini, pikir Lindong. Mata Lindong mulai mengamati dengan cermat di sekeliling kolam batu lava. Matanya memindai tempat itu dengan detail setiap kali. Ini berlanjut untuk waktu yang lama, sebelum matanya tiba-tiba fokus. Dia telah mengetahui, bahwa sebenarnya ada banyak garis merah redup yang menyebar di tanah merah cerah. Garis-garis merah ini tidak jelas. Selain itu, tanahnya berwarna merah cerah. Jika seseorang tidak mengamati dengan seksama, tidak mungkin untuk mendeteksinya. Itu adalah formasi, pikir Lindong. Tatapan Lindong mengikuti banyak garis cahaya merah yang memanjang keluar. Akhirnya dia menghela napas panjang. Ini karena garis merah yang terhubung ini, secara kebetulan membentuk formasi yang menutupi kolam batu. Lindong tidak dapat mendeteksi bahaya dari formasi ini. Namun dia juga mengerti, bahwa formasi yang sepenuhnya tidak terdeteksi ini, mungkin adalah formasi yang benar-benar menakutkan. Tangan Lindong mengelus dagunya. Dia merenung sejenak, sebelum tiba-tiba melambaikan tangannya, ketika sosok hitam muncul di depannya. Itu adalah mayat iblis yang dia dapatkan dari unik Devil Regent saat itu. Pergilah, ucap Lindong. Lindong menjentikkan jarinya. Mayat iblis itu segera bergegas maju dan memasuki kolam batu lava dengan kecepatan kilat. Setelah itu, ia meraih serum kelahiran spiritual inti. Berdengung, mata Lindong menyusut saat mayat iblis hendak mencapai kolam batu lava. Ini karena dia melihat garis-garis cahaya di sekitar kolam batu tiba-tiba menjadi cerah, dan formasi besar terbentuk di tanah. Segera setelah itu, garis cahaya merah terang terbang keluar, dan merobek area sebelum menabrak mayat iblis. Bang! Tubuh mayat iblis bergetar kuat saat tabrakan terjadi. Selanjutnya, Lindong tersentak saat melihat mayat iblis yang sangat kokoh mulai berubah menjadi abu dengan kecepatan yang mengejutkan. Ah! Sebuah rangan muncul dari tenggorokan Lindong saat mayat iblis berubah menjadi abu. Mayat iblis memiliki jejak roh Yuan-nya.
Namun roh Yuan itu benar-benar menghilang bersamaan dengan mayatnya. Sungguh formasi yang mengerikan, gumam Lindong. Mata Lindong tampak muram. Tubuh fisik mayat iblis itu sangat kuat. Bahkan serangan bertenaga penuh oleh ahli tahap awal kehidupan mendalam pasti tidak akan bisa menghancurkannya. Namun sekarang telah langsung berubah menjadi abu karena garis cahaya kecil itu. Betapa mengerikannya kekuatan penghancur dari garis cahaya ini, pikir Lindong. Orang yang menciptakan Ing benar-benar tidak jujur, gumam Lindong. Lindong meringkukkan mulutnya. Dia sudah menduga, bahwa ada sesuatu yang salah tentang kata-kata iblis ular berkepala 3 itu. Pada saat ini, yang diperlukan hanyalah pandangan untuk memverifikasi tebakannya. Jika dia dengan ceroboh berusaha untuk mengambil serum kelahiran spiritual inti pada saat sebelumnya, kemungkinan dia akan berubah menjadi abu. Begitu dia mati, orang itu juga akan dapat memecahkan penindasan kuali Burning Sky. Lindong sedikit menyipitkan matanya dan menatap kolam batu. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa dengan dingin. Dengan lambaian tangannya, kuali Burning Sky berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah kolam batu. Karena kamu berani berbohong padaku, aku akan membiarkan kamu merasakan sensasi cahaya itu, ucap Lindong. Kuali Burning Sky dengan cepat menyerbu ke arah kolam batu. Setelah itu, mulut kuali bergetar, dan sosok yang menyedihkan langsung dilemparkan ke depan, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.